Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita akan masuk ke hadis nomor 13 ya, dan insya Allah mungkin kemungkinan kita akan tutup ya dengan hadis nomor 14 ya, 13 dan 14. Karena nanti akan ada pasal tersendiri tentang zakat perhiasan di hadis 15-nya. Hadis ke-13 dengan sanad sahih, urutan 766 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "La yuqwa rajulun bikanzin fayamassu dirhamun dirhaman wala dinarun dinara yuwassa'u jilduhu hatta yudha'u kullu dinarin wa dirhamin ala hidatihi." Seseorang yang menyimpan harta yang tidak dizakatkan, tidaklah disetrikakan dengan hartanya itu, di mana tiap dirham menyentuh atau menumpuk di atas dirham yang lain. Tiap dinar menyentuh, menumpuk di atas dinar yang lain, tapi kulitnya diperluas sehingga setiap dinar dirham diletakkan berjejer masing-masing sebanyak jumlahnya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Mu'jamul Kabir secara mauquf dengan sanad sahih. Mauquf artinya hanya sampai kepada sahabat. Hadis ini tidak lepas daripada penjelasan kita yang lalu ya, bahwasanya nanti orang-orang yang tidak membayar zakat hartanya, selain penjelasan tentang menjadi ular botak yang berbisa, juga ada penjelasan di hadis yang lain, itu akan dirham dan perak dan emasnya, juga hartanya dijadikan seperti itu, lempengan-lempengan api pada hari kiamat yang akan disetrikakan di lambung mereka, di dahi mereka dan di punggung mereka. Setiap kali dingin dipanaskan lagi kembali. Di hari kata Nabi SAW lamanya 50.000 tahun. Terus begitu. Hadis ini seperti itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, lempengannya sebesar apa? Kan saya menjadi kaya raya, saya 70 tahun misalnya. Maka hadis ini menjelaskan. Ya. Tidak disetrikakan kata Nabi SAW. Ya. Harta yang tidak dizakatkan itu, di mana tiap dirham menyentuh ya, dirham yang lain, atau dinar menyentuh atau menumpuk di atas dinar yang lain. Jadi bukan ini dinar emas, di atasnya dinar emas ditumpuk-tumpukin jadi lempengan nanti besar. Enggak. Diurut satu sama lain bersebelahan. Uang itu, harta itu. Sebanyak, selebar apapun, seluas apapun dia, maka di sini dikatakan oleh Nabi SAW, kecuali kulit dia nanti dilebarkan, tubuhnya dilebarkan sampai bisa menampung seluruh harta tersebut. Masing-masing dirham dan dinarnya itu punya tempat di tubuhnya yang dipanaskan menjadi lempengan-lempengan. Ya. Sehingga di sini dikatakan yuwassa'u jilduhu hatta yudha'u kullu dinarin wa dirhamin ala hidatihi. Maka akan diluaskan ya, kulitnya sehingga setiap dinar dan dirham itu diletakkan berjejer masing-masing sejumlah banyaknya. Berapa banyak pun. Dan masih ingat juga ini mirip dengan zakat hewan ya. Bagaimana orang kalau tidak mengeluarkan zakat untanya, sapinya, kambingnya, maka unta itu akan datang hari kiamat ya, kemudian di padang yang tandus, orang itu didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu unta itu misalnya dia punya 1000 unta. Unta yang pertama menggigitnya dan menginjaknya, kemudian pergi. Unta yang kedua, unta yang ketiga sampai 1000. Setelah selesai, yang nomor 1000 itu kembali menjadi nomor 1, menggigit dan menginjaknya sampai nomor 1 kembali lagi. Terus begitu, kata Nabi SAW, di hari lamanya 50.000 tahun. Begitu juga dengan sapi dan domba yang tidak dizakatkan, karena 3 jenis hewan ini yang dizakatkan dari jenis hewannya, bukan uang yang dikeluarkan ya. Beda kalau Anda punya jenis-jenis hewan yang kayak ayam dan segala macam, itu modalnya saja dimasukkan dalam zakat harta secara umum. Tapi 3 jenis hewan ini harus keluar zakatnya dari jenis hewan itu sendiri. Kalau tidak dikeluarkan, maka sapi akan didatangkan semuanya bertanduk, ya, tidak ada yang patah, tidak ada yang retak dan runcing. Begitu juga dengan domba, misalnya ada 1000 ekor, maka akan menanduknya dan menginjaknya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 1000. Setelah 1000 selesai, yang 1000 ini kembali menjadi nomor 1, tanduk dan kemudian injak dia terus sampai nomor 1 itu tadi. Selesai terus begitu. Di hari kata Nabi SAW, 50.000 tahun. Dan ini siksaan yang luar biasa. Hanya untuk menumpukan harta untuk apa? Orang beriman sekali lagi, dia akan berpikir untuk membawa hartanya ke akhirat. Bukan dia tumpukan di dunia gitu ya. Dan sudah sering kita ingatkan perkataan para salaf yang mengatakan pada saat harta mereka disedekahkan, ada di antara mereka yang mengatakan, lihatlah orang-orang miskin ini, orang-orang yang membawa harta kami. Betul-betul mereka membawa harta kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun.
Mungkin orang berpikir, oh tapi kan dia terima, dia beli makanan. Iya, makanan dan minuman dia beli, tapi nilai yang kita keluarkan, misalnya 1 juta rupiah, tidak akan berkurang. Walaupun dia pakai makan, dia pakai minum, Allah tetap akan memberikan 1 juta, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 dan sampai 700 kali lipat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah beratnya siksaan orang yang tidak menzakati hartanya, dan siksaan tersebut adalah tubuhnya akan dibesarkan pada hari kiamat, dan kemudian akan diletakkan semua ya per dirham dan dinar dari uang dia di tubuhnya, sehingga tubuhnya akan dipenuhi dengan harta dia menjadi lempengan-lempengan api yang membakar tubuhnya. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang pernah kita bahas di masalah ahli neraka ya. Kata Nabi SAW, akan ada dari umatku, dari umat Islam, karena banyak yang dosanya, naudzubillah, gitu kan, yang tubuhnya memenuhi sepertiga ya, api neraka, atau salah satu sudut api neraka, salah satu sudut api neraka, saking besarnya tubuhnya, agar lebih mudah untuk disiksa. Ya, kami pernah berikan penjelasan itu ya. Kenapa orang kafir atau orang ahli maksiat di neraka dibesarkan tubuhnya? Agar setiap sudut tubuhnya akan merasakan sakitnya. Kalau kita ingin memukul perut semut, susah sekali karena kecil tubuhnya. Tapi kalau kita ingin memukul perut gajah, kita bahkan bisa memukul titik tertentu yang kita inginkan karena besarnya perutnya. Maka seperti itu sebab kenapa mereka dibesarkan tubuhnya, Allahu a'lam. Dengan sanad sahih, urutan 767 dari awal belajar, berbunyi dari Al-Ahnaf bin Qais, dia berkata, Jalastu ila mala'in min Quraisy, faja'a rajulun khashinu sya'ri wath-thiyabi wal-hay'ah, hatta qama alaihim fasallam, thumma qala bashiril kanizina biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam, thumma yudha'u ala halamati thadyi ahadihim hatta yakhruja min nudghi katifihi ويوضع على نضد كتفه حتى يخرج من حملة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال اللهم لا يعقلون شيئا قال إنهم قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم dalam kurung ya Aba Dzar atubsiru uhudan qala fanadartu ila asy-syamsi ma baqiya minan nahar wa ana ara anna Rasulullah SAW yursiluni fi hajatin lahu qultu na'am qala ma uhibbu anna li mithla uhudin dhahaban unfikuhu kullahu illa thalathat dananir wa inna haula'i la ya'khilun innama yajma'una ad-dunya la wallahi la as'aluhum dunya wa la astaftihim an dini hatta alqa Allah azza wa jalla. Terjemahannya, kata Ahnaf bin Qais, aku duduk bersama beberapa pemuka Quraisy, lalu datanglah seseorang laki-laki berambut dan berpakaian yang kasar serta berpenampilan kumal. Dia berdiri di hadapan mereka, di hadapan orang-orang Quraisy dan memberi salam kepada mereka. Lalu dia berkata, sampaikan berita kepada orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka, bahwa mereka akan disetrika dengan batu panas di neraka jahanam. Kemudian batu itu akan diletakkan di puting susu salah seorang dari mereka, sehingga ia keluar dari tengah pundaknya. Dan ia diletakkan di tengah pundaknya, sehingga ia keluar dari puting susunya dengan bergejolak atau mendidih. Kemudian orang itu beranjak dan duduk bersandar ke sebuah tiang atau pohon. Aku lalu mengikutinya dan duduk di depannya, sementara aku belum tahu siapa dia. Aku berkata, menurutku mereka tidak suka apa yang Anda telah ucapkan. Maka orang itu berkata, mereka tidak mengerti sama sekali. Kekasihku berkata kepadaku. Lalu aku berkata kepadanya, siapa kekasih Anda? Dia berkata, Nabi SAW. Ya. Nabi pernah berkata, wahai Abu Dzar, dan ternyata orang ini adalah Abu Dzar, apakah kamu melihat Uhud? Maka dia berkata, lalu aku melihat kepada matahari yang tersisa dari siang hari. Sementara aku menduga bahwa Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Aku menjawab, iya, aku melihat Uhud. Beliau bersabda, aku tidak ingin memiliki emas sebesar Uhud, melainkan pasti aku infakkan seluruhnya kecuali 3 dinar. Sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Mereka hanya mengumpulkan dunia.
Tidak, demi Allah, aku tidak meminta dunia kepada mereka dan aku tidak meminta fatwa kepada mereka tentang agama sehingga aku menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat milik Muslim berbunyi, Bashiril kanizina bikayyi fi zuhurihim yakhruju min junubihim wa bikayyi min kibali akfaihim yakhruju min jibahihim. Qala thumma tanahha faqa'ad. Qala qultu man hadha? Qalu hadha Abu Dhar. Qala faqumtu ilayhi faqultu ma syai'un sami'tuka taqulu qubil atau kubail. Ma syai'un sami'tuka taqulu kubail. Qala ma qultu illa syai'an qad sami'tu min nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ma taqulu fi hadha al-ata? Qala khudhu fa inna fihi al-yawma ma'una fa idza kana thamanan lidinika fada'hu. Sampaikan berita ini, riwayat Imam Muslim ya. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Sampaikan berita ancaman kepada orang-orang yang tidak membayar zakat, bahwa punggung mereka akan disetrika sampai tembus keluar dari lambung mereka, dan disetrika dari tengkuk mereka sampai keluar dari kening mereka. Lalu orang itu berkata, lalu Ahnaf mengatakan, lalu orang itu bergeser ke samping dan duduk. Dia berkata, atau ditanyakan kepadanya, siapa orang ini? Ahnaf bertanya kepada orang-orang, siapa orang ini? Maka mereka menjawab, itu adalah Abu Dhar. Maka Ahnaf mengatakan, aku menghampiri dan berkata, apa yang baru saja anda katakan tadi, yang mana aku mendengarkannya? Maka Abu Dhar mengatakan, aku hanya menyampaikan atau mengucapkan apa yang aku dengar dari Nabi mereka, sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ahnaf mengatakan, ya, apa pendapat anda tentang pemberian ini? Maka dia menjawab, ambillah, karena pada hari ini itu bisa membantu. Jika itu adalah harga bagi agamamu, maka tinggalkanlah. Kedua riwayat ini, teman-teman sekalian, riwayat yang cukup panjang, menjelaskan tentang hukuman, sekali lagi, bagi orang yang menolak membayar zakat. Kita coba masuk rinciannya dulu. Al-Ahnaf bin Qais, lebih tepatnya dia adalah seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi, ya. Ya, karena memang ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW pernah berkata kepada Ahnaf bin Qais, ya, kalau ada dua hal yang ada dalam dirimu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-hilmu wal anat, maksudnya kedewasaan dan ketenangan diri, gitu ya, tidak buru-buru mengambil keputusan. Maka kata Ahnaf, apakah itu Allah bebankan padaku, ya, Allah berikan aku, atau memang aku usahakan? Kata Nabi SAW, Allah berikan kepadamu. Jadi di sini pada saat dia menceritakan tentang seorang sahabat yang lain yang dia anggap dia belum pernah bertemu, yaitu Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar al-Ghifari adalah sahabat Nabi yang tinggal di sukunya, suku Ghifar, ya. Dan dia masuk Islam di tangan Nabi SAW di fase Mekah. Kemudian setelah itu dia pulang ke kaumnya. Cukup lama sekali. Setelah sekian lama Nabi SAW hijrah di Madinah, baru beliau datang. Jadi memang ada kemungkinan Al-Ahnaf tidak mengenalnya walaupun sama-sama dengan sahabat Nabi. Ini kemungkinan, ya. Baik, kita masuk teman-teman sekalian. Ahnaf menceritakan, dia bilang, saya pernah di Mekah setelah Nabi SAW meninggal. Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ada sebagian orang-orang Quraisy lagi duduk dan ada satu orang berdiri, ya. Lalu kemudian berbicara pada mereka. Dan penampilan orang ini sederhana sekali, ya. Di sini digambarkan, ya, dia berambut dan berpakaian kasar, kemudian sedikit agak kumal, ya. Ini penampilan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka Ahnaf mengatakan orang itu berdiri, maksudnya Abu Dzar menceritakan kepada orang Quraisy, mengatakan, sampaikan berita ancaman kepada orang-orang yang menolak bayar zakat, bahwasanya akan diletakkan di puting mereka batu yang panas dari harta mereka itu, yang saking panasnya menembus ke punggungnya, dan diletakkan di punggungnya menembus ke putingnya bagian depan, itu saking panasnya batu itu, ya. Kemudian setelah itu dia pun meninggalkan majelis itu, kemudian dia bersandar di sebuah pohon. Lalu kata Ahnaf, saya datang kepadanya lalu saya tanyakan, sepertinya orang-orang tadi tidak suka dengan apa yang anda ucapkan. Kata Abi Dzar, mereka tidak faham. Saya hanya menyampaikan apa yang Nabi mereka telah sampaikan, ya. Maka disampaikanlah hadis tersebut kepada orang, ya. Abi Dzar sampaikan hadis itu kepada Al-Ahnaf bin Qais, yaitu, satu hari pernah saya duduk bersama Nabi SAW dan Nabi mengatakan, apakah kau lihat Uhud? Ya. Maksudnya masih, kau lihat Uhud nggak? Gitu.
Karena di kota Madinah itu Uhud terlihat sekali ya. Sampai sekarang pun sudah ada building-building besar, Uhud terlihat gitu. Maka kata Nabi SAW kepada Abi Dzar menceritakan kepada Ahnaf bin Qais ya, yang menanyakan kepada dia. Kata Abi Dzar, saya pernah duduk bersama kasihku Rasulullah SAW, dan Nabi bilang, apa kau lihat Uhud, hai Abi Dzar? Abi Dzar mengatakan, saya pikir waktu itu Nabi tanya karena Nabi ingin menyuruh saya sesuatu. Ya, ingin menyuruh saya membeli hajat, ada hajat yang beliau inginkan. Karena kalau Uhud masih nampak, berarti masih terang. Ya, kalau malam hari sudah tidak nampak pada waktu itu. Jadi dia tangkapnya, oh ini masih siang, menjelang sore. Nabi mungkin menyuruh saya. Ternyata tidak. Nabi SAW, waktu Abu Dzar mengatakan, iya saya lihat gunung Uhud. Dia siap kalau Nabi suruh gitu. Ternyata Nabi mengatakan, ketahuilah, kalau seandainya saya punya emas sebesar Uhud itu, yang kau bisa lihat sekarang, maka pasti akan aku infakkan semua kecuali 3 dirham. 3 dirham maksudnya sesuai dengan kebutuhan saja. Sisanya aku bawa ke akhirat gitu. Sesungguhnya banyak orang yang tidak mengerti kata Nabi SAW. Mereka hanya mengumpulkan dunia, sibuk. Ya, seperti kalau kita sekarang memenuhi rekening-rekeningnya, gudang-gudang hartanya. Lalu kata Nabi SAW, tidak demi Allah, aku tidak meminta dunia dari mereka. Aku tidak pernah suruh umatku untuk mengumpulkan dunia. Aku juga tidak minta fatwa dari mereka untuk mereka cari-cari boleh atau enggak. Udah jelas kok yang aku sampaikan. Harta infakkan karena akan panen pahalanya di akhirat. Pakai sesuai dengan kebutuhan kalian di dunia. Udah begitu saja. Ya. Sampai kata Nabi SAW, aku bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Artinya aku cuma jalankan ini saja. Perintah dari Allah SWT. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dikatakan bahwasanya sampaikan ancaman kepada orang yang terus ya menumpuk harta dan mereka tidak menzakatinya harta tersebut. Dengan diletakkan ya atau disetrikakan pada punggung mereka sampai tembus ke lambung mereka. Dari punggung, saking panasnya harta tersebut, lempengan-lempengan api tembus sampai ke lambung mereka. Dan disetrikakan di tengkuk mereka sampai keluar di kening mereka. Ya, saking panasnya gitu. Lalu orang itu pindah, kata Ahnaf. Ini riwayat yang lain ya. Lalu orang itu sudah sampaikan kepada Quraisy, pindah, mesti Abi Dzar. Lalu aku mendekati, lalu aku mengatakan kepada orang-orang, siapa orang ini? Orang-orang mengatakan itu adalah Abi Dzar. Ya. Maka aku pun datang, anak-anak mengatakan, aku hampir, lalu aku katakan kepada dia. Gitu kan. Tadi kayaknya orang-orang tidak suka, apa tadi yang anda bilang itu? Maka dia mengatakan, aku hanya mengucapkan apa yang aku dengar dari Nabi SAW. Yaitu, disebutkanlah hadisnya. Kalau orang yang tidak keluarkan zakat, maka akan disetrikakan di tubuh mereka dan akan menembus dari punggung ke perut mereka. Seperti dari tengkuk ke kening mereka atau ke dahi mereka. Lalu kemudian Ahnaf menanyakan, lalu bagaimana dengan pemberian-pemberian? Maksudnya kita kan dapat nih, ada hadiah, ada sedekah. Bagaimana dengan ini? Ya. Ahnaf tanyakan kepada Abi Dzar, apakah ini masuk juga nanti akan dihisab oleh Allah? Kata Abi Dzar, tidak. Kalau ini pemberian, boleh saja. Asal tidak mengganggu agamamu. Tapi kalau sampai berhubungan dengan merusak agamamu, maka jangan kamu terima. Maka jangan kamu terima. Baik, hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah beratnya ancaman bagi orang yang menolak membayar zakat. Dan bagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, harta mereka akan dijadikan lempengan-lempengan api dan disetrikakan ke tubuh mereka. Setiap kali dingin, maka akan dipanaskan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ya Abi Dzar sebagai seorang sahabat Nabi, dan ini seharusnya setiap umat Muhammad SAW lakukan, mengingatkan pada setiap ada kesempatan kepada orang-orang yang bisa dia ingatkan. Ya, Abi Dzar kemungkinan besar di sini mengetahui ada di antara orang yang sedang dia nasihati dari orang-orang Quraisy yang belum mengeluarkan zakat. Makanya dia fokus membahas masalah zakat. Masalah diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan agama Allah SWT. Ini penting. Ya. Kalau target dakwah adalah penerimaan, maka kita akan kecewa kalau tidak diterima. Tapi kalau target dakwah penyampaian, maka kita akan selalu semangat untuk menyampaikan. Karena tugas kita hanya menyampaikan dan kita yakin kalau kita ikhlas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ada anjuran selalu bersedekah. Dan bagaimana seorang muslim memprioritaskan sedekah untuk dia bawa harta tersebut ke akhirat. Makanya Nabi SAW berkata kepada Abi Dzar, apa kau lihat gunung Uhud itu? Ya, maka Abi Dzar mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, kalau saya punya emas sebanyak itu, sebesar itu, sekian kilo gunung itu, ya besarnya, sekian kilometer maksudnya luasnya, gitu kan. Maka berapa ton emas itu? Maka semua aku akan infakkan, kecuali 3 dirham, maksudnya sesuai dengan kebutuhanku saja. Sisanya aku bawa ke akhirat. Dan aku tidak mau dari umatku selain itu saja.
Aku tidak ingin mereka mengejar dunia, aku juga tidak ingin mereka mencari-cari fatwa sana sini seakan-akan membenarkan sikap mereka. Udah, mereka punya kebutuhan mereka, sisanya mereka bawa hartanya ke akhirat. Maka ini yang aku inginkan. Dan ini pelajaran penting, ada motivasi untuk bersedekah, Allahu alam. Ini bahasan kita, insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang, hadits nomor 15 dan di pasal ya dari bahasan bab nomor 2 ini, yaitu zakat perhiasan.